Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera Sobat KRS. Berjumpa dengan saya Debu Widyadana dalam segmen Ngopi, Ngobrol dan Beropini. Sobat KRS, dalam satu berita Tribun Jogja yang tayang di 23 Oktober 2024, salah satu komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera, Bapak Heru Budionugroho pernah mengatakan, backlog perumahan di DIY itu sekitar 165.000. Artinya, kepala keluarga DIY yang belum memiliki rumah itu sebanyak 165.000. Itu jumlah yang besar, banyak sekali. Gitu. Tapi di dalam bulan November di 2024 juga di Harian Kompas, itu mengatakan bahwa sebanyak 2052 unit rumah subsidi tercatat belum dijual. Nah, itu yang dikatakan oleh Kepala DPU SDM di Provinsi Jogja. Jadi ada satu tidak nyambung, kontradiksi. Kebutuhan rumahnya banyak, 165.000, tapi banyak juga rumah subsidi yang sudah ditetapkan harganya oleh pemerintah yang murah, itu tidak laku. Pertanyaannya, kenapa dua hal ini tidak nyambung? Tidak bisa bersama-sama. Harusnya kalau memang permintaannya banyak, maka semuanya akan habis. Nah, kemungkinan menurut pendapat kita ada beberapa alasan kenapa rumah subsidi ini tidak laku atau belum laku. Pertama adalah persyaratan yang ketat untuk mendapatkan kredit rumah subsidi. Nah, ini melibatkan BI checking, kemudian penilaian kondisi keuangan calon pembeli. Nah, sebenarnya kita tahu rumah subsidi ini adalah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang non-fixed income. Nah, tentunya banyak hal tentang bagaimana kondisi keuangannya. Nah, ini yang membuat salah satunya tidak nyambung. Kemudian BI checking yang begitu ketat. Begitu ketatnya BI checking itu sampai pinjol dicatat, kemudian judol dicatat. Nah, ada hal-hal seperti ini yang terjadi di masyarakat yang mungkin 200.000, 300.000 itu masuk ke dalam BI checking. Dan ini harga mati. Itu harusnya ini harus ya lebih diurai. Kemana yang bisa memang orang tersebut nakal atau orang tersebut memang ya karena keadaan. Ini pemerintah harusnya hadir. Kemudian juga dikatakan oleh pejabat BUSDM bahwa kurangnya sosialisasi. Tapi kalau menurut kita ya mungkin kurang sosialisasi karena tempatnya di mana mungkin kan tidak tahu di mana, terlalu jauh dan lain sebagainya, sehingga masyarakat ya halayak tidak banyak mengetahui bahwa di tempat-tempat tersebut ada rumah subsidi. Tapi yang menurut kita paling mendasar adalah lokasi yang tidak ideal. Dengan tingginya harga properti tanah di Jogja, tentunya tidak mudah bagi pengembang untuk mendapatkan harga tanah yang bisa masuk menjadi harga jual rumah subsidi. Sehingga lokasi yang tidak ideal, yang jauh, ya kurang diminati. Karena untuk sampai ke sana, itu tidak mudah. Kemudian angkutan umum yang tersedia juga tidak banyak. Nah, ini yang membuat orang-orang yang walaupun memang betul-betul perlu rumah, enggan atau kurang meminati ya rumah perumahan tersebut. Jadi persoalannya adalah bukan antara ada dan tidak ada. Itu karena perumahan subsidi ini yang diperuntukkan untuk MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Persoalan utamanya adalah penghasilannya. Itu. Jadi walaupun harganya 166 juta yang pada video yang lain pernah saya bahas, andai kata itu 166, maka ada subsidi sekitar 110 jutaan, kemudian kalau diangsur 20 tahun itu harganya angsurannya itu 1 jutaan, tapi perlu diingat
Di Jogja itu UMR cuma 2 jutaan. Kalau yang 1 juta itu sudah untuk mengangsur rumah, maka sisa 1 juta. Kemudian tempatnya yang tidak ideal, yang jauh, ini juga perlu transport untuk sampai ke tempat bekerja. Nah, ini tentunya menjadi dilema. Jadi Sobat KRS, dalam kondisi seperti ini, dalam berita-berita itu, sebenarnya yang perlu disentuh bukan bagaimana mengadakan rumah, tapi bagaimana masyarakat ini dapat menambah penghasilannya sehingga harga rumah yang sudah murah, sudah disubsidi menurut kalangan tertentu bisa terjangkau. Itu persoalan utamanya. Bukan bagaimana mengadakan rumah sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga jual rumahnya. Itu persoalan utamanya. Tentunya hal-hal lainnya mungkin ya dianggap bahwa persyaratannya sangat rumit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu Sobat KRS, opini kita di segmen Ngopi, Ngobrol dan Beropini tentang rumah subsidi di Jogja sebanyak 2052 yang belum terjual. Dan perlu digarisbawahi, persoalan rumah subsidi, persoalan MBR bukan ketersediaan rumah dengan data tersebut, tapi adalah kemampuan masyarakat MBR mengakses menjangkau harga jual rumah. Salam sehat, tetap semangat, dan tetaplah ngopi.